Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait ruang kolaborasi 2.4 dan 2.5. Baik, untuk kelompok kami terdiri dari saya untuk penyaji pertama Oktavia Wardani, kemudian penyaji kedua Feni Maria Sofa, dan untuk penyaji ketiga Puspita Ayu Idayana. Baik, untuk soal nomor 1, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional adalah guru harus mampu mengelola dan mengendalikan emosinya sendiri dengan baik di hadapan siswa. Hal ini mencakup kemampuan untuk tetap tenang dan bijaksana ketika menghadapi situasi yang menantang atau konflik di kelas. Guru yang mampu mengontrol emosinya akan memberikan contoh yang positif bagi siswa dalam cara mengatasi emosi dan konflik. Selain itu, seorang guru juga harus membina hubungan yang sehat dan positif dengan setiap siswa, membutuhkan kesabaran, waktu, dan upaya yang konsisten. Setiap siswa memiliki kebutuhan emosional yang berbeda, dan guru harus mampu meresponnya dengan tepat. Ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif siswa, dan memberikan dukungan yang sesuai. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jadi, kelompok kami pernah mengalami kasus, yaitu kasus yang berkaitan dengan soal nomor 1 berdasarkan pengalaman saat mengamati proses belajar mengajar pada waktu PPL 1 di SD Negeri Krapyak. Pada hari itu, guru sedang menjelaskan materi dengan bahan ajar bangun datar. Saat itu suasana kelas kondusif. Kemudian guru meminta peserta didik untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan guru. Pada saat itu guru membentuk dengan 4 kelompok dengan kelompok A, B, C, dan D. Saat proses diskusi untuk mengerjakan tugas ada salah satu siswa dengan inisial J di kelompok A yang mengejek kelompok B karena belum selesai mengerjakan. Siswa dengan inisial B di kelompok B tidak terima dikatakan seperti itu. Dia langsung melempar ballpoint ke siswa dengan inisial J tersebut. Kemudian siswa dengan inisial J tersebut membalasnya dengan melempar dan mengenai tubuh siswa dengan inisial B. Pada akhirnya mereka berantem dengan fisik. Pada saat itu, emosi pertama yang dirasakan guru adalah marah karena siswa tersebut telah mengganggu pembelajarannya di kelas. Tetapi guru tersebut tidak memperlihatkan emosinya ketika mengalami kasus tersebut. Dia mengekspresikan dengan menghela nafas, kemudian mendekati kedua siswa tersebut dan mempertanyakan asal mula permasalahannya. Setelah mengetahui permasalahannya, guru menasehati dan memberikan pengertian bahwa mengejek itu tidak diperbolehkan. Guru meminta kepada kedua siswa tersebut untuk saling maaf-maafan. Akhirnya, meskipun suasana masih sedikit tegang, tetapi kedua siswa tersebut sudah saling memaafkan dan kembali duduk di bangku masing-masing. Kemudian dilakukan presentasi kelompok, suasana menjadi kondusif kembali. Untuk soal yang nomor 3, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Cara yang dapat sekolah lakukan untuk mendukung pembelajaran sosial emosional diantaranya adalah 1. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum. Yang kedua, sekolah dapat melakukan pelatihan dan pengembangan guru dalam konteks pembelajaran sosial emosional. Sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Dan yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, dari cara tersebut, tantangan yang dapat dialami sekolah diantaranya adalah 1. Dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum memerlukan penyesuaian dengan kurikulum yang sudah padat dengan mata pelajaran akademis. Yang kedua, tantangan utama bagi sekolah dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan guru untuk pembelajaran sosial emosional adalah memastikan ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup. Yang ketiga, dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran sosial emosional, tantangannya adalah konsistensi dan implementasi yang efektif dari nilai-nilai tersebut. Dan yang keempat, tantangan bagi sekolah dalam kolaborasi dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran sosial emosional adalah
Memastikan terjadinya komunikasi yang efektif dan terbuka antara kedua belah pihak. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Penny. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Oktavia Wardani. Soal nomor 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut. Menurut kelompok kami, karakteristik peserta didik itu dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena setiap peserta didik itu mempunyai tingkat kemampuan sosial emosional yang berbeda, latar belakang sosial dan kultural sosial yang mempengaruhi interaksi sosial mereka, serta gaya belajar yang beragam. Di sini, guru cara menghadapi kendala tersebut yaitu guru harus responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Hal ini meliputi evaluasi awal untuk memahami kemampuan emosional, latar belakang sosial kultural, dan gaya belajar siswa. Kemudian, guru juga bisa menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menciptakan lingkungan kelas yang ramah. Jadi di sini nanti peserta didik merasa diterima dan dihargai dan mengajarkan keterampilan sosial emosional secara jelas. Guru dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik dengan positif. Dan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas Rito. Keluarkan dirimu. Tugas kita memang berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Lili, Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak adil lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi guru. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. Gak boleh lagi dengar. Dan perkenalkan, 12 aktor cilik pendatang baru dari Blitar. Waktu anak-anak kulit itu, setan semua. Pikiran dulu, Jok. Tunggu dulu. Tak ngerti kok. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Baik, selanjutnya barusan sudah ditayangkan terkait video maupun video cuplikan dari film Laskar Pelangi. Menurut kelompok kami, hal penting yang muncul di pikiran kami ketika menonton Laskar Pelangi itu yaitu semangat pantang menyerah anak-anak Belitung dalam mengejar pendidikan meskipun mereka itu dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Film ini juga menggambarkan betapa pentingnya peran pendidikan dan inspirasi dari para guru dalam membimbing mereka menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut kelompok kami, hal-hal yang bisa kita pelajari setelah menonton film Laskar Pelangi, yaitu di sini guru itu bisa menjadi agen perubahan yang kuat dalam kehidupan peserta didik maupun lingkungannya. Di sini contohnya dalam film Laskar Pelangi tersebut, Bu Muslimah dalam film tersebut menunjukkan dedikasi dan komitmen yang sangat luar biasa terhadap pendidikan anak-anak di Belitung. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fasilitas sekolah yang minim dan kondisi ekonomi yang sulit, tetapi dia tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga memberikan motivasi, harapan, dan arahan kepada peserta didik untuk meraih impian mereka. Melalui ketekunan dan keyakinan pada potensi setiap peserta didik, Bu Muslimah tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga figur inspiratif yang mendorong perubahan positif dalam kelasnya maupun dalam lingkungannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa pentingnya peran seorang pendidik dalam membentuk masa depan di generasi muda dan membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas dan nilai-nilai positif yang ditanamkan kepada siswa. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Puspita Sari. Dalam film Jitpot Society, peran guru sebagai agen perubahan tercermin melalui karakter John Keating yang diperankan oleh Robin Williams. Keating adalah seorang pengajar yang tidak biasa di Welton Academy, sebuah sekolah dengan tradisi yang kuat pada tahun 1959. Dia tidak hanya mengajarkan sastra kepada siswa-siswanya, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjalani hidup dengan semangat dan keberanian. Melalui pendekatan yang inovatif dan filosofi, Carpe Diem, ambillah hari ini, Keating mendorong siswa-siswanya untuk mempertanyakan norma yang mapan, mengejar impian mereka, dan menghargai kehidupan dalam
segala keragaman dan keunikan mereka. Karakter Keting menunjukkan bagaimana seorang guru dapat menjadi motor perubahan dengan mempengaruhi tidak hanya perubahan akademis, tetapi juga perkembangan pribadi dan pandangan hidup siswa. Dia membuka pintu untuk mengeksplorasi diri dan kemandirian, yang tidak hanya membantu siswa berkembang secara intelektual, tetapi juga emosional, menciptakan dampak jangka panjang dalam kehidupan mereka. Film Soloka Rimba secara menginspirasi menggambarkan peran penting guru sebagai agen perubahan dalam konteks pendidikan dan sosial di pedalaman Kalimantan. Kisah Butet Menurung yang meninggalkan kehidupan perkotaan untuk mengajar anak-anak suku Dayak di hutan belantara, menyampaikan bagaimana pendidikan tidak hanya memberdayakan secara akademis, tetapi juga mengembangkan kemandirian dan kepedulian lingkungan pada siswa-siswanya. Butet mengajarkan tentang pengetahuan tanaman obat-obatan tradisional yang dapat ditemukan di hutan, teknik bertahan hidup di alam liar, dan keterampilan praktis sehari-hari seperti memasak, membaca, dan menulis. Selain itu, Butet juga mendorong anak-anak untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam mereka, serta melestarikan budaya dan tradisi suku Dayak mereka. Melalui pendekatannya yang menyeluruh, Butet berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan dan pentingnya pelestarian lingkungan, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi anak-anak yang dia didik dan komunitas mereka. Soloka Rimba mengilustrasikan bagaimana seorang guru dapat menjadi motor perubahan yang menginspirasi generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam membangun masa depan yang lebih baik di daerah terpencil. Pelajaran dari film Dead Poetry Society. Film Dead Poetry Society mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi passion mereka dengan keberanian dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara independen. Film ini menunjukkan dampak positif dari seorang guru yang peduli dan mendorong siswa untuk menemukan suara mereka sendiri di tengah tekanan untuk mengikuti norma sosial yang ada. Pengajaran John Keting tentang pentingnya berani mempertanyakan dan mengejar apa yang benar-benar bermakna bagi mereka, menginspirasi kita untuk menghargai nilai-nilai pribadi dan intelektual dalam proses pendidikan. Hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Film Dead Poetry Society memiliki hubungan yang kuat dengan pembelajaran sosial emosional karena menekankan pengembangan kemandirian, keberanian, dan pemahaman diri pada siswa. Profesor John Keting tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga membimbing siswa untuk mengenali dan menghargai nilai-nilai pribadi mereka, serta mengatasi tekanan sosial. Pendekatan Keting dalam memotivasi siswa untuk berpikir kritis, mengejar passion mereka, dan mengambil risiko dalam mengekspresikan diri merupakan bagian penting dari pendidikan yang komprehensif. Film ini mengilustrasikan bagaimana pendidik tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan keterampilan sosial, kemampuan untuk mengelola emosi, dan memahami serta menjalin hubungan dengan orang lain dengan baik. Pelajaran dari film Soloka Rimba. Dari film Soloka Rimba kita bisa belajar beberapa hal penting. Pertama, kita melihat betapa pentingnya pendidikan dalam membawa perubahan positif di masyarakat, terutama di daerah pedalaman yang terisolasi seperti Kalimantan. Film ini mengilustrasikan bagaimana seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi dan memberdayakan generasi muda untuk mengejar pendidikan serta memahami pentingnya pelestarian lingkungan. Yang kedua, kita juga dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih luas seperti keberanian, ketekunan, dan kepedulian terhadap alam dan budaya lokal. Film ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan memberdayakan individu untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hubungan Soloka Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dalam film Soloka Rimba dapat dilihat dari interaksi Butet Menurung dengan siswa-siswanya di pedalaman Kalimantan. Pertama, Butet membangun hubungan emosional yang kuat dengan siswa-siswanya, memahami tantangan yang mereka hadapi secara personal, dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh Butet tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian, ketahanan, dan empati terhadap lingkungan dan budaya lokal. Yang ketiga, film ini menunjukkan bagaimana Butet membantu siswa-siswanya untuk mengelola emosi, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan yang terpencil. Keseluruhan, Soloka Rimba menempatkan pembelajaran sosial emosional dalam konteks nyata pendidikan di daerah terisolasi, menunjukkan bagaimana pendidikan yang menyeluruh dapat membentuk karakter dan keterampilan sosial siswa dengan mendalam.